Ibu yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah ya. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya merdeka belajar yang diharapkan oleh pemerintah kepada murid-murid kita sekarang ini ya. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan itu disemboyani adalah ing aso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Nah, bagaimana semboyan itu kita sebagai guru adalah menjadikan teladan dan juga mengajari murid kita itu bisa menjadi teladan bagi kawan-kawannya. Kemudian di tengah, apabila kita posisi guru kita di tengah, bisa memberikan semangat dan ide-ide. Kita sebagai guru juga seperti itu, ditularkan kepada murid, bisa memberikan ide-ide dan semangat kepada kawan-kawannya. Dan tuturi handayani adalah bagaimana kalau kita di belakang itu memberikan dorongan. Nah, dorongan kita kepada murid sehingga murid itu juga bisa mampu mendorong kawan-kawannya untuk selalu berbuat kebaikan. Pada kali ini kita akan membahas tentang budaya positif ya. Sebagai guru, kita berusaha menciptakan budaya positif di sekolah ya, dengan kepala sekolah, dengan rekan sekolah, dengan murid-murid itu. Nah, kemudian untuk membangun hubungan positif itu, di mana hubungan positif antar kita dengan kepala sekolah, dengan guru itu diawali dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu apabila kita sebagai guru itu yang pertama adalah bagaimana kita berbuat baik, murah senyum, sehingga apapun yang kita bawakan itu akan berpengaruh positif kepada sekitar kita. Kemudian kita bisa menjadikan teladan dimanapun kita berada di sekolah itu. Jadi sehingga kita juga sambil berpikir apakah perilaku saya ini bisa dikatakan baik atau tidak, apakah bisa menjadi teladan atau tidak. Kemudian komunikasi. Nah, kita sering dalam suatu hubungan itu tidak baik karena komunikasinya tidak baik, ada miskomunikasi. Nah, itu bagaimana kita menciptakan budaya positif itu dengan kita berkomunikasi yang baik, ngomongnya baik-baik dari hati ke hati sehingga tujuan kita tercapai. Selain itu adalah kolaboratif kerjasama. Nilai positif yang ada di sekolah ini atau budaya positif di sekolah ini tidak bisa saya jalankan sendiri tanpa kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Kalau kita saling bahu-membahu dan peduli terhadap lingkungan kita sehingga kita bisa bekerja sama, maka akan tumbuhlah budaya positif. Nah, budaya positif yang bertanggung jawab itu nanti akan membekas ya. Akan membekas atau menjadikan karakter dalam diri anak-anak. Karena sudah terbiasa melakukan hal-hal positif sehingga menjadilah karakter atau perilaku yang terjadi di dalam diri kepribadian anak tersebut. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya disiplin positif adalah menanamkan motivasi murid-murid untuk berkata dan berperilaku yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan ya. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, kemudian semangat kebangsaan. Nah, nilai-nilai itulah yang ingin kita terapkan ke dalam anak-anak didik kita semuanya. Nah, tetapi dalam menjalankan budaya positif kita harus tahu kebutuhan dasar anak-anak itu apa, atau kebutuhan dasar kita semuanya sebagai manusia itu adalah yang pertama adalah
kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kita itu butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kita itu butuh kebebasan. Yang keempat kita butuh kesenangan, dan yang kelima kita butuh kekuasaan. Nah, itu kebutuhan dasar hidup manusia. Kemudian dalam menjalankan budaya positif tersebut, kita juga punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita itu sebagai penghukum, kemudian pembuat orang bersalah, kemudian kita sebagai teman, kita juga sebagai monitor atau pemantau, kemudian kita juga sebagai manajer. Nah, dalam menjalankan budaya positif, kita memperlakukan yaitu segitiga restitusi pendidikan. Apa yang dimaksud segitiga restitusi itu? Yaitu proses kolaboratif yang mengutamakan pada fokus pada solusi setiap masalah yang ada dan membantu murid berkaitan tentang orang, seperti apa yang mereka lakukan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi itu mempunyai ciri. Kalau kita menghadapi anak-anak itu, Bu, kita memakai segitiga restitusi itu. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah tanyakan dulu kesalahannya apa. Kemudian yang kedua adalah alasan kenapa dia itu berbuat kesalahan tersebut. Setelah kita tanyakan, kemudian adakah yang dibutuhkan apa? Anak tersebut sebenarnya membutuhkan apa dari anak yang berantem misalnya, kemudian melanggar peraturan, dia itu butuh apa sih sebenarnya? Kemudian jelaskan kepada mereka bahwasanya setiap orang itu mempunyai kesalahan, tetapi dari kesalahan itulah kita belajar untuk berbuat lebih baik. Dan yang berbuat kesalahan itu bukan mereka sendiri. Banyak orang yang berbuat kesalahan, tetapi dia yang berbuat salah harus bangkit dari kesalahannya dan memperbaiki sendiri. Kemudian buatlah kesepakatan. Apa? Dari kesadaran mereka, kita tumbuhkan kesadaran mereka, baru kita buat kesepakatan apa yang membuat dia itu untuk memperbaikinya, langkahnya bagaimana. Setelah itu, nah, bagaimana dia cara menepati kesepakatan tersebut sehingga dia menjadi orang yang ingin dia cita-citakan. Kita motivasi sebenarnya dia itu pengennya seperti apa yang dia cita-citakan, sehingga kesepakatan itu bisa dijalani oleh anak tersebut. Nah, kemudian ciri-ciri dari restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar. Apabila anak itu bersalah, nah, itu bukan untuk menebus kesalahannya, tetapi mereka belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang tadinya berantem, perbaikilah hubungannya. Yang tadinya dia melanggar peraturan, buatlah dia tidak merasa terpojok benar dengan dia melanggar peraturan tersebut, tetapi buatlah dia itu merasakan dia harus berubah dari kesalahan tersebut. Kemudian tawaran, ya, tawaran bukan paksaan. Tawarkan kepada mereka, kalau mereka itu melanggar peraturan tersebut, apakah mereka mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Nah, apa yang akan mereka ambil dari tawaran tersebut. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, diri dia itu sebenarnya bagaimana? Apakah dia setuju dengan dia melanggar peraturan tersebut? Apakah dia setuju harus menaati peraturan-peraturan tersebut? Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. Kebutuhannya apa? Dia itu apakah memerlukan kebebasan atau memerlukan cinta dan kasih sayang? Nah, itu harus kita ketahui. Kemudian restitusi menguatkan. Itu restitusi menguatkan adalah bagaimana kita menguatkan anak tersebut sehingga bisa menepati kesepakatan
sehingga anak tersebut mempunyai cita-cita yang bisa dicapai dengan kesadarannya tersebut. Demikianlah segitiga restitusi ini untuk kita bisa mengamalkan atau menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu bahwa segitiga restitusi itu tidak membuat bukan sebagai penembus kesalahan anak. Ini penjabarannya yang lebih dalam itu seperti apa? Karena selama ini prakteknya bahwa ketika kita memberi sanksi kepada anak itu adalah sebagai timbal balik kesalahannya gitu. Jadi sebab akibat gitu lah, karena dia melakukan kesalahan, jadi penembus kesalahan itu adalah hukuman atau sanksi tersebut. Nah, tapi kalau yang Ibu sampaikan adalah bahwa segitiga restitusi itu bukan sebagai penembus kesalahan. Itu maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Aida atas pertanyaannya. Dari kemarin, sebenarnya dari masa-masa kemarin kita itu kalau anak melakukan kesalahan kita kan selalu hukum. Kalau kamu melakukan kesalahan ini hukumannya ini, melakukan kesalahan ini hukumannya ini. Nah, sekarang kita belajar segitiga restitusi. Dengan cara restitusi ini adalah kita tidak memaksa anak, ya, tidak menghukum dengan hukuman anak itu, tetapi kita dengan cara menggali pertanyaan tadi. Yang pertama, kenapa sih kamu melakukan ini? Kemudian mengapa kamu lakukan ini? Nah, kita tahu alasan-alasan anak tersebut, sehingga dengan mengapa kamu melakukan ini, nanti kita akan berpikir tidak dengan hukuman, tetapi menyadarkan anak itu. Nah, apakah yang dilakukan itu kira-kira salah atau tidak? Ya, salah atau tidak? Kemudian kita menawarkan bahwasanya yang kita tawarkan dengan hukuman itu tadi tidak membuat jerah, tetapi kalau dia kesadaran dari hatinya, dia mau berubah sendiri. Nah, itulah yang akan membuat diri dia itu bangkit, dan dia diajak berpikir bahwasanya apa yang dilakukan dia itu salah dan akan membawa kerugian atau dampak ke depannya. Nah, misalnya kalau kamu melanggar peraturan ini, apa dampak ke depannya? Nah, itu harus kita jelaskan sehingga anak itu tersentuh hatinya. Bagaimana anak tersebut mempunyai kesadaran sendiri sehingga dia mempunyai kesepakatan, oh berarti saya yang harus berubah ini. Tidak bisa saya melanggar peraturan seperti ini, berarti banyak kerugian yang akan saya dapat apabila saya selalu begini, selalu melanggar peraturan ini. Kira-kira begitu Bu Aida jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk budaya positif di sekolah ini. Selaku guru atau stakeholder semuanya, kita berusaha menciptakan budaya positif di sekolah, ya, baik dengan kepala sekolah, dengan guru, murid dan warga sekolah lainnya. Nah, ini tujuannya agar kita berlaku disiplin yang positif. Ini yang masalah kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin, ya. Contohnya jam masuk ya sudah tepat, jam sholatnya sudah tepat, guru mengajar sudah tepat, apa-apa sudah disampaikan. Namun masih tetap ada anak yang sulit diajak untuk berdisiplin seperti atau berdisiplin seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi anak yang sulit untuk bersama-sama menciptakan disiplin yang
Itu kita sudah berupaya dari kepala sekolah, dari yayasan, dari pendidikan dan lainnya itu sudah berusaha, tapi mereka itu tetap sulit aja. Suruh sholat berjamaah ya masih di entah kemana, suruh jam sekolah ya dia sering nggak masuk misalnya itu kan. Padahal jam-jam sekolah dan kuliah sudah hadir semuanya. Nah, ini anak yang seperti itu bagaimana perilaku kita untuk mengatasi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pertanyaannya Pak Robin. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, tentu kita ada anak-anak yang lain daripada yang lain. Yang kita terapkan di sekolah ini sebenarnya sudah mengacu ke budaya positif semua. Dari awal kita masuk tepat waktu, kemudian kita sholat duha dulu, itu religiusnya, kemudian kita hafalan Quran, kemudian kita ngaji dulu, baru setelah itu pembelajaran. Nah, ini pasti dalam satu sekolah ada anak yang tidak menaati tersebut, ya. Nah, itu tadi Pak, anak-anak yang bermasalah seperti itulah yang kita terapkan restitusi, ya. Itulah. Jadi gunanya restitusi itu kepada anak-anak yang bermasalah seperti itu tadi Pak, supaya dia menyadari kesalahannya dan kerugian apa yang dia dapatkan daripada perilakunya melanggar peraturan-peraturan sekolah tersebut. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi penjabaran tentang budaya positif yang kita lakukan di sekolah, sehingga sekarang kita akan membuat kesepakatan sekolah yang akan kita terapkan kepada anak-anak didik kita, sehingga anak-anak kita menjadikan disiplin sehingga menjadi anak didik yang berprofil pelajar Pancasila. Yang pertama, anak-anak masuk tepat waktu jam 7. Setelah sampai tepat waktu jam 7, dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah di masjid. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengaji. Kemudian untuk anak-anak disuruh menyetor hafalan Al-Quran. KBM dimulai tepat waktu jam 8 pagi. Selanjutnya melaksanakan KBM dengan tertib, guru pengampu pelajaran masuk dengan tepat waktu, dan anak-anak belajar dengan disiplin. Ketika pergantian jam, anak-anak tetap tenang, disiplin, saling menghargai, saling menghormati, sampai guru mata pelajaran berikutnya datang atau masuk ke kelas. Sebelum pulang mereka bersama-sama sholat berjamaah zuhur di masjid. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi kesepakatan yang kita buat. Semoga apa yang kita sepakati ini kita akan bisa melaksanakannya, sehingga budaya positif yang ada di sekolah ini benar-benar menjadi karakter daripada anak didik kita SMP IT Miftahul Jannah. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.